Radiant team ban! Dire team pick! Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Earth Shaker. Radiant team pick! Radiant team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time! Dire team pick. Dire team ban! Radiant team ban! Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time! Radiant team ban. Radiant team pick! Dire team pick! Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Ten seconds remaining. Dire team pick.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant team pick. Dire team pick. Imba spirit. Prepare for battle. "30 seconds to battle." Di sini lagi ada game nih, ada Plenary lawan Gua satu namanya nggak lupa. Oke, lebih bermain safe front dari kedua tim. Jadi Where did nggak that tahu horn sih juga. come from? Worthy tribute.
denied. Oke, selamat siang teman-teman, di sini gua Gary dan juga ada Bobby kita dari Rusif. Kali ini kita temenin kalian setelah musiknya sudah live, musiknya sudah mulai berkurang, jadi tinggal musik-musik yang ya gitulah ya, mengisi suasana kosong. Jadi oke, lanjut di sini kita ke game. Kita adalah Flannery dengan Timor China atau MC gitu ya. Di sini lanjut kita main mungkin gue gak ngerti ya suaranya tembus apa enggak, tapi gue mau nyoba dengan gak open mic di situ. Di sini tadi gue bacain dari Flannery ada Sladar, ada Spek, ada Kiopi, ada Pain dan juga ada Diesel. Kemudian untuk dari tim MC ada yang berspirit, ada Lich, Templar dan juga Earthshaker, dan terakhir ada Bristleback. Oke, di sini ada beberapa hal yang bagus bisa gue bilang gitu ya. Di situ Spek, Sladar dan Kiopi. Kombonya bagus gitu, bukan combo bagus sih sebenarnya, cukup bagus karena apa, Kiopi dan Sladar gitu. Spek bisa dianggap kalau gue lihat Flannery bisa memberikan space ke si Spek gitu ya. Kenapa? Karena gini, Sladar open dari situ right click ke Kyoko, right click dan terakhir Kyoko harus mati dengan Spek. Sini first blood didapatkan Spek, jadi otomatis duitnya 310 untuk Spek. Di sini luar biasa kalau gue bilang, karena Pak early Spek dapat kill, dapat farm, sebuah keuntungan gitu kan untuk tim Flannery. Sedangkan untuk tim lawan di sini harus berhati-hati karena lawannya adalah Spectre. Spek memang ada Ember gitu ya, counternya sama-sama lead. Jadi di satu sisi MC punya Templar ya untuk mengalahkan di early, tapi di satu sisi lainnya ada Middle is missing. Iki punyanya siapa ya? Dire's top tower is under attack. Oke, ini ada di jadi gak tak sambung dulu. Yes. Ini apanya ya? Gua catat aja po. Saya ngopo ya, catat aja po. Ketimbang ribet. Lengga bo ketik deh kono. Oke, balik lagi di sini tadi setelah ada ini ya, memang mau dimasukin ke big screen, jadi nanti big screen-nya aku bilang live gitu ya. Jadi kayaknya delay 10 detik, paling gue bikin delay 10 detik, jadi teman-teman bisa nonton gitu ya. Oke, nice, tapi wajib headphone nanti. Right click di sini gua juga males sebenarnya mau ngomong, masih bingung, tapi nanti aja kita lanjut lagi. Di sini Ember dan juga ada si Sladar gitu. Ember gua bilang 26 last hit, di sini di offlane dia di safe lane ya, memang bisa dibilang lebih unggul daripada Sladar. Sladar di sini agak susah karena tidak ada ini ya, dia tidak menaruh kurang bisa dibilang agak susah karena di situ ada haras dari di sini hijau si
Earthshaker yang mengcover kalau misalnya terlalu maju, dia bisa keblokir dan juga harus mati. Kemudian dari tim lawan di sini Kyopi juga masih belum roaming gitu ya, masih baru level 6 jadi masih harus bersabar. Dan juga Ben di sini, kalau gue bilang Ben harus bisa roaming dengan Kyopi yang cukup bagus karena di Nightmare kemudian di ulti itu fix mati sebenarnya. Habis baby ini Clearly not. No. My flesh. Zap. Maksudnya kasih tahu biar ngawasin toh. Oke, gue nggak tahu ya tadi gue ketinggalan apa karena memang lagi bahas ya sama buat persiapan juga gitu. Oke, 3-0 sementara. Oke, langsung di ulti ya sama satu. Jadi kalau gue bilang di sini Amplify sini memang level 1 ya. Armor reduction 10 kalau bisa dibilang kuranginnya cukup banyak gitu. Sini right click, perhatian ada visor yang sayang sekali miss visor di sini. Dari belakang justru berbahaya untuk si Earthshaker right click dan Kyopi berhasil mendapatkan kill di sini. Sayang banget sebuah visor yang sangat miss ya, kebalik dan menyebabkan justru Earthshaker yang mati dan ada pergerakan dari Kyopi di sini dari belakang. Ada ulti jadi berbahaya banget ya. Amplify di sini mungkin Lane juga kurang amplify. Kemudian bisa diopen sama Sladar langsung fix mati ya, terutama jika ada Radiant's Ben middle di sini. tower Oke, is under butuh di attack. Nightmare juga. Kemudian Looks Earthshaker like sudah Radiant teleportasi closed dia the juga. blast Itu ada doors. Soul Right gitu, ada Spectre, ada Visor, langsung ada Renwan ke belakang pulang dan otomatis selamat. Dan ya sayang sekali ada Spectre berpindah ke atas cuman nggak dapat kill jadi sangat dirugikan. Ada Soul Right terakhir jadi memang nggak Radiant's masalah bottom Ember tower selamat is tapi under attack. itu harus mati Lich. Kemudian di bottom lane di sini Bristlebane mendapatkan spam sementara. Kemudian Templar di sini cukup santai dia farming sekarang. Radiant's Di bottom peringkat tower is under 28 untuk attack. network memang masih cukup jauh ya. Di peringkat 1 ada Kyopi, kemudian ada Spek sendiri di sini. Radiant's Spek bottom 3100. tower is under attack. Dia pulang, dia nggak teleportasi ke bawah, jadi kalau gue bilang dia masih suffer tapi dia bermain on. Jadi memang ada standar gitu ya, bukan standar sebenarnya sudah tipikal lama. Di mid kita lihat hampir saja di geng ya, mencoba geng di sini. Kalau kita balik lagi ya, si Spek bermain on sebenarnya tipikal lama gitu loh. Kenapa? Karena gini, dia melakukan ini ya, main hound ya, istilahnya dia main hound, dia berpindah jadi dia dapat assist gitu loh. Jadi ini standar lama sebenarnya, sudah sering banget kita lihat sebenarnya karena itemnya lebih murah gitu dan juga nambah stat tambah STR dan mana Regen sendiri gitu. Kemudian di Kyopi di sini oke, Rising berduel dengan Templar cuma berbahaya. Ada slow satu lagi, masih ada 10 detik itu belakang Blink Rising. Sedikit lagi ada melt tapi ada Brave langsung saja tapi masih bisa selamat. Dan langsung follow up ada Dazzle dan juga ada Ben. Jadi otomatis tim dari MC harus pulang. Lich harus harus hati-hati tapi Kyopi ditukar. Kyopi masih sempat mati ya tadi balik badan dari si siapa? Lich balik badan langsung skill 1 dan bisa membunuh Kyopi. Kyopi kalau gue lihat sini agak nafsu gitu ya. Terlalu nafsu di sini untuk Bristlebane sini sudah punya Ring of Health jadi mau ke ini ya, mau ke Vanguard. Kalau gue lihat memang ya bikin item tanker. Tadi setelah ini mungkin masih sehat-sehat sentosa gitu kan. Radiant's bottom tower is Ember under Spirit attack. juga terjebak ada visor tapi jadi mungkin masih bisa mendapatkan mudah nyemir tapi kalau gue lihat dia memaksa akan merugikan karena ada Ben itu stun ranking mungkin di Brainsap, sedikit lagi Brainsap. More di death. Brainsap. Padahal ujung-ujungnya si Ben yang mengambil hasil terakhir gitu ya. Jadi nggak masalah banget gitu. Oke. Templar dengan double damage dia langsung menarik ke ini ya, menarik Ancient dan farmnya cukup bagus karena dia nggak punya reflection gitu kan. Dia punya reflection, dia melt dan memang damage yang diberikan bagus dan dia tidak menerima damage gitu, blocking damage. Sedangkan di atas ini Sladar mungkin langsung force ke Binlaker setelah menjadi Transkuil, jadi bersabar, right click sedikit lagi. Ada stun dan Brainsap langsung easy kill kalau gue lihat di situ karena memang combo dari Nightmare, stun dari Sladar langsung di Brainsap
fix mati, apalagi Dire's dengan top tadi tower is terkena, under attack. amplify gitu ya, kena amplify damage. Denied. Dire's top tower is under attack. No. Albertes kalian. Albertes kalian. Folded, you and I. Oke, ada blokir yang cukup bagus kalau gue bilang sini Apple Spirit, tapi pasti yang berbahaya karena amplify gitu ya. Tapi dia juga nggak sempat ngasih sharing chance gitu. Harusnya di sharing chance, tapi sini ada mencoba menggocek dan bisa digocek karena memang right click terakhir nggak sempat divisor karena nggak ada cooling down, ada amplify. Right click dikit lagi dengan visor justru berhasil membunuh, kemudian masih ada Brazen. Oke, ada Nightmare, sorry bukan Nightmare, ada Brazen Grip, sebenarnya ada ulti dari Ben bisa membunuh karena memang si Arseker sini dia nggak punya visor lagi, nggak punya mana dan cukup untuk membunuh si udah nyemir gitu. Sebenarnya masih cukup untuk melakukan kill dan apalagi spek tadi bisa Hound, harusnya bisa di combo Hound dan juga bisa mati gitu kan. Oke, Templar dan KOP di sini sekarang justru Templar ada di peringkat pertama tadi karena memang dia mendapatkan Ancient gitu ya. Dia mendapatkan Ancient stack yang bisa dibilang cukup bagus gitu networknya. Kemudian right click di bawah, ada Ben dari belakang mencoba Nightmare kah, ada miss dari Spectral Dagger, kemudian di ulti dari dua hero right click terakhir dan KOP mendapatkan kill gitu ya karena memang otomatis fix mati kena pure dari KOP ya kan, kena Night Pain Grave, kemudian kena Sonic Wave sendiri, kemudian tadi walaupun Spectral Dagger-nya dari Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Farming ke tower karena memang towernya masih utuh, mencoba dikejar dan itu Radiant's middle tower is under attack. tukaran ya karena memang KOP sekarang di peringkat kedua, peringkat ketiga tadi mungkin agak mengejar setelah mendapatkan kill tadi gitu. Untuk di sini Arseker masih Arcane boost, dia nggak bikin Radiant's middle tower is under attack. Ladder ini 1200 menunggu Blink Dagger, tapi kalau dilihat-lihat sudah ada Etherlines gitu ya. Etherlines dari Ben sini, si Ben Radiant's dengan middle tower is under attack. 4-0, jadi kalau gue bilang wajar saja gitu loh. Ben 4-0 punya Etherlines akhirnya gitu kan. Jadi di sini carry-nya justru kalau gue lihat adalah Ben dibanding Spek. Spek Middle ke 1, is Ben juga missing. 4. Oke, nanti teman-teman mungkin setelah ini kita akan masuk di big screen gitu ya. Jadi masih menunggu karena kita masih menunggu editing dengan ada beberapa yang perlu diedit dan juga orang yang memasukkan ke big screen-nya juga lagi istirahat ya. Jadi oke, sementara kita lanjut ini 10-2 dengan waktu 14 menit. Ada visor yang cukup bagus, kemudian ada Planet Electro kalau lihat itu, ada Brainstorm langsung dengan Hound juga di situ ya. Jadi kalau gue bilang easy kill, kemudian Slater berhati-hati karena ada Templar Assassin, ada ulti dari dia sudah berhasil membunuh, kemudian Spek di sini sekarat mungkin kan di ulti, ada Remnant ke belakang cukup jauh, Remnantnya kalau gue bilang nggak ke arah si Spek ya, dan ada ulti langsung ke Valhalla dan Valhalla berhasil mati. Sayang sekali, justru 3 hero kalau gue bilang tadi 3 hero dari tim MC harus mati dibanding dengan tim Planetary. Radiant's bottom tower is under attack. Dan tadi di sini yang lucunya lagi si Queen of Pain itu memberikan hit ke Creep gitu, memberikan hit ke Creep bukan ke hero yang dituju. Padahal di situ udah hero-nya darahnya juga masih tebel. Kenapa malah hit sih Creep gitu? Ngapain juga? Enggak, tadi Fang Grip-nya bener ke si Templar, cuman tadi Nightmare-nya yang miss gitu. Nightmare-nya yang miss ke Creep tadi. Radiant's bottom Bukan, tower maksud is gua under di sini attack. Queen of Pain. Oh, Queen of KOP Pain ya. bukan hit ke Creep. Sorry kalau KOP ya tadi dia sayang banget, dia misklik sepertinya, dia mungkin kaget ya, kagok ataupun ya biasalah panik gitu kan, suatu yang sering terjadi karena dia panik. Wis mari ya. Oke, 3 dari bottom lane di sini, Slander juga berpindah ke bawah. 1400 sih kalau gue bilang, padahal tadi dia cukup gampang farming di sini.
sekarang dia mulai perlahan gitu farmingnya. Dia gue juga nggak paham, dia 15 menit belum Blink Dagger padahal seharusnya sudah bisa karena tadi di lane dia menang gitu. Ini gue nggak paham kenapa si Sladar nggak bisa menang lane tadi, nggak bisa Blink Dagger padahal menang lane gitu. Padahal untuk skor sendiri Sladar 142 gitu kan, 124, jadi matinya nggak terlalu banyak dan seharusnya dia bisa lebih unggul gitu. Dire's middle tower is under attack. Oke, dari dari Flannery sini ada smoke 2-3 hero, Ben, Sladar dan juga ada Kiopi. Coba mengincar, ada Earthshaker dan Ember Spirit lagi-lagi yang diincar karena memang Ember Spirit nggak boleh dikasih nafas gitu ya. Kemudian Diesel juga sudah siap di belakang. Kemudian di sini mungkin menemukan ada Sladar, jadi smoke yang terbuka tapi masih belum ini ya, masih belum tahu. Cuman ada firasat aja gitu loh. Oke, di situ menemukan Ember Spirit langsung diulti, ada Sonic Wave juga dan harus mati kena Fairy Grip. Kemudian ada Hound menemukan ulti ya dari Radiant's bottom tower is langsung Brandem, ada Echo Slam, 2 hero terkena Echo Slam tapi masih ada Grave dan juga ada heal gitu. Nah, mau nggak mau 2-1 tapi killing spree di sini berbahaya. Spek langsung saja pulang setelah mendapatkan kill. Jadi well, pertukaran kalau gue bilang pertukaran cukup bagus ini. Sladar dikejar-kejar sama Templar belum punya Blink Dagger jadi langsung ke Desolator. Jadi kalau gue bilang dia nggak bisa menjebak si Flannery Axel sorry, tapi cukup berbahaya, cukup sekarat karena ada melt masih lagi. Tapi dengan tadi stun yang dilakukan Sladar, jarak yang memberikan sangat jauh gitu loh. Dire's middle tower is under attack. Stream di sana. Dire's middle tower is under attack. Yo, Indostream ini. Tako aja. Iya, Indostream lebok no. Iya, timnya tak hilang. Haste. Oke, Templar Desolator kalau di sini mungkin akan ada perubahan ya karena memang ketika Desolator ada dengan tambah plan itu bakal bagus banget dan tambah sakit gitu loh. Ini nambah berbahaya banget untuk damage itu Templar dan farming cukup easy kalau gue bilang. Sini plus 53 damage tapi ditambah melt gitu ya, dan meltnya sudah max. Bonus damage 80 instant. Radiant's middle tower is under attack. Bahaya banget gitu. Sorry, bonus damage-nya 200. Cuman yang lebih berbahaya adalah di sini ketika Templar yang diculik langsung dikasih pin grip gitu ya, ataupun ketika nggak ada follow up dari stunnernya gitu, terutama attacker. Oke, langsung Rosan di sini ada Templar dan juga ada Beacon. Jadi kalau saya bilang memang kurang satu, tapi mungkin ditemukan sama Kiopi. Kiopi masih bersabar, dia punya ulti, menunggu teman-teman ya, menunggu bala bantuan gitu. Nanti Kiopi masuk mungkin hanya mengganggu pergerakan, tapi ada Visur juga kalau gue lihat. Ada Visur, ada Totem dan terakhir dengan Earthshaker justru yang berhasil. Kemudian sini ada Spectral Dagger di high ground, gue juga gak ngerti why, tapi seharusnya kelihatan mungkin mencoba mencuri tapi cukup terlambat. Sayang sekali Templar dengan Blink Dagger ini ya mendapatkan apa namanya, mendapatkan AG. Wonder what Roshan ever did to them. Ada di high ground dan oke, Razek mencoba mengejar As, kurang mengejar Bristleback, tapi saya Bristleback masih cukup keras dan justru posisinya berbahaya. Tinggal satu kali spray lagi dan harus mati. Entah kenapa gue di sini gak ngerti dengan spek, padahal dia tadi bisa nggak usah nafsu langsung return pulang, tapi mungkin nggak punya teleportasi gitu kan. Oke, sudah punya Scarlet Relic, jadi tinggal 1000 lagi untuk menjadikan Blink Dagger Radiance, cuman dia terlalu memaksakan gitu ya, dengan teleport justru malah mendapatkan mati. Templar Assassin di sini sekarang punya Blink Dagger gitu. Untuk Ember sendiri sedikit lagi dia bisa mendapatkan Battle Fury-nya gitu. Jadi farm lebih gampang, mendapatkan lebih gampang, dan juga bisa melakukan split nantinya dengan ini ya, setelah dia punya Battle Fury dia bermain Remnant, tapi sayangnya dia nggak bermain Travel Boot gitu.
Untuk Bristleback sendiri di sini sudah Vanguard punya Baklar, jadi sudah jadi oke Mekan, sorry headers dan ini ya Mekan gue kira bakal bikin Vanguard di upgrade gitu kan, bikin Crimson, cuman ternyata bikin Mekan dulu di sini, jadi tipikal support dan Mekan. Oke, ada stun yang bagus di mid, sorry gua melayang tapi dua hero terkena stun, ada double damage dari Kiopi tapi masih ada Aegis dari Sonic Wave yang kena langsung ke arah satu hero. Dazzle juga mati terkena ulti, kemudian sisa sekarang Kiopi masih sempat break out begitu menemukan siapa, ada Ben terkena right terakhir oleh Templar Assassin karena Radiant's middle tower is under attack. kena Searing Chains ya, dan Blink misalnya dua hero yang melakukan Blink tadi kena fake gitu ya, hanya kehilangan Radiant Aegis structures ini, are jadi fireproof. sangat disayangkan. Langsung tier 1 Radiant's middle tower is under attack. tidak bisa melaksanakan beberapa defense gitu ya, karena kalau dia kehilangan dua Radiant's middle tower has fallen. satu nukernya gitu selain Slardar Radiant's middle tower is under attack. nggak bisa dapat coveran gitu kan dari Dazzle terutama. Radiant structures Dan are sendiri bagus untuk mengunci, fortified. paling nggak mengunci dengan Radiant's grip. middle Karena tower Templar is Assassin ada under stun attack. mungkin hanya melambatkan atau mengurangi tempo ya, hanya mengganggu gerakan ke arah tower hingga teman-temannya bisa follow up, bisa hidup lagi dan langsung melakukan defensive. Sedangkan sini Spectre masih ada di bawah. Oke, di mid kalau gue bilang ada Grave, jadi Kiopi yang mencoba menyelamatkan Dire's bottom tower is under attack. dan Icos Slam 3 hero terkena tapi damage yang sangat banyak. Dan Radiant's langsung top kill tower karena is Ben, under karena Ben tadi attack. darahnya hanya sepertiga. Dyer's bottom tower is under gua padahal attack. baru kayaknya tadi si Ben langsung teleportasi ya, baru ini teleportasi ke mid lane, Radiant's tapi top mungkin terlalu tower is cepat, under justru attack. malah mati sendiri. Dire's Jadi, bottom kemudian tower Spectre is Dyer's under masih ada bottom attack. tower di top has tower dan sudah fallen. mendapatkan radiance gitu kan, setelah mendapatkan Radiant's middle tower is satu under top lane, attack. tapi tier kedua dari tim Dyer's Planet bottom masih tower is ada under banyak attack. jadi nggak worth it banget kalau gue bilang di sini. Nggak worth it Radiant's banget. middle tower is under attack. Top is missing. Radiant's top tower is under attack. Yo, Radiant's top tower has fallen. oke, tier 1 ya di top tower juga berhasil dihancurkan. Jadi kalau gue bilang easy, cuman sini Spek sudah punya radiance dan memang punya miss. Dia tinggal menunggu PA punya MKB, sebenarnya bakal kalah, cuman dia harus berhati-hati karena dia bermain dengan Hound gitu kan. Kemudian si Ember Spirit sini biasa, jadi mau ke Manta mungkin. Salah satu standar lain yang bermain Manta dengan Fury Manta. Untuk escape sendiri juga bagus gitu, escape tapi dari Slardar ya, ataupun dari Nightmare sebenarnya, bukan dari Wind Grip. Bottom is missing. Oke, dari tim Planeri masih cukup bersahabat, dia masih stick 4 pemain, kalau gue bilang masih mengikat ya, masih saling menempel. Sebenarnya aku 2 KP sih, ya nggak apa-apa sih. Oke, jadi belum ada inisiasi lagi, coba dilakukan MC, masih bersabar gitu ya, 24 menit gitu juga nggak paham why, mungkin menunggu Rosan kali, tapi Rosan masih bilang cukup lama, tapi di sini oke, ada smoke 4 hero, hanya bite dengan Ember Spirit mencoba membite ya, karena pergerakan dari tim lawan juga sudah ada. Planeri dengan smoke juga, selain Spek sini mencoba mencari, sama-sama mencari menemukan Templar Assassin, right click, ada stun, ada ulti, ada visur, ada Echo Slam, dan langsung saja dengan kill dari Ember membantu dan easy kill dominating untuk Templar. Dan gue bilang di sini sisa satu Kiopi yang nggak ikut clash, jadi hampir saja team wipe kalau gue bilang di sini. Kiopi juga ya masih minta di farm ya, karena Kiopi baru orchid dan nggak bisa melakukan apa-apa lagi karena tadi agak terlambat kalau gue bilang, dia juga nggak roaming yang cukup bagus gitu. Mungkin di sini kesalahan si Spectre tidak memberikan hal, jadi bisa langsung bisa miss, maupun si Earthshaker sendiri bisa langsung big dagger dan Ghost Step akan ada out. Jadi ya mungkin bakalan nggak ngapa-ngapain sih Radiant's Earthshaker. top tower is under attack. Iya, memang
Cuma memang seharusnya ada Hound ya untuk menambah sebenarnya buka vision juga sih terutama. Cuman kalau misalnya di pas clash kalau gue bilang dia Hound tambah parah karena tadi ada Echo Slam gitu. Jadi Echo Slam justru malah tambah sakit. Radiant's Oke, top tier kedua tower juga has berhasil diambil. fallen. Kemudian ada teleportasi dari Ember langsung defense ke bawah mencari Kyopi. Dyer's Berhati-hati bottom Kyopi tower walaupun is under posisinya attack. adalah si Kyopi punya Orchid gitu ya. Jadi masih bisa diduel dan masih bisa save gitu sebenarnya. Menurut gua tadi clash yang tidak worth it menurut gua. Karena berbahaya di sini Planeri udah mimpin. Nah, ya saat ini 4 hero mati. Orang 17-16 juga berbahaya. Ya 17-16 memang nggak berbeda jauh untuk kill gitu ya. Walaupun memang networknya merosot 12.000, XP 12.000, cuman salah satu sisi punya spek, satu sisi punya Ember. Jadi dibawa ke late game masih bisa. Tinggal siapa yang bisa membuat ini ya peluang gitu loh, peluang lebih baik. Jadi ketika ada blunder bisa dimanfaatkan. Maka kalau gue bilang akan ada, kalau misalnya untuk Planeri bisa melakukan comeback. Tapi untuk MC dia bisa memastikan dirinya untuk memenangkan pertandingan kali ini gitu. For the temple. Seharusnya sih menurut gua di sini si Queen of Pain gak harus ikut langsung di clash ya mas. Maksudnya clash itu gak harus bareng, tinggal dia kan juga bisa menggunakan Hound. Bisa langsung dekat, langsung bisa ya bantu ketika clash itu bermanfaat banget. Ya memang tapi di sini yang gue bingung gitu ya. Kenapa Templar Assassin bikin bikin Assault gitu. Dia bikin Kuiras. Kenapa nggak bikin MKB gitu? Padahal si Spek punya Radiant. Dia punya Mist dan ke counter sama MKB dan pasti lebih sakit gitu kan. Dia meltnya lebih sakit karena dia Desol dan MKB, tapi justru dia mengambil Kuiras yang seharusnya diambil sama Bristleback di sini. Sini Bristleback mau ke Siva, sepertinya dia punya plate mail gitu. Ada Blink Dagger cukup cantik langsung pulang tapi hanya menandai tapi ada follow up dari Templar Assassin langsung mencoba mengincar. Ada ulti, ada Wind Grip, ada Minarwar tapi tidak berefek apa-apa. Untuk Templar Assassin masih cukup jauh dan cukup keras karena dia juga menggunakan itu. Langsung di Nightmare Azura right click langsung dua hero sekarat. Ada Echo Slam di situ 2 hero. Ada Hound juga berpindah tempat mengincar Templar Assassin. Kyopi juga mengincar Templar Assassin. Ada titik balik kan? Tidak ada titik balik. 4 hero harus mati. Dyer's middle tower is under Back juga attack. diincar sama Bristleback. Kemudian Templar memang sekarang posisinya mati terkena Kyopi racun. Memang right click, ada teleportasi, coba ada totem dan berhasil Dyer's middle membunuh tower is tim under wipe attack. untuk tim Planeri. Sini ada Radiant's 5 bottom hero harus tower mati is dan under attack. ditukar dengan seorang Templar Assassin gitu ya kalau gue bilang di sini. Jadi Dyer's middle tower worth it is gitu under ya. attack. Ya, cukup bagus Dyer's memang middle inisiasinya tower tapi dia has terculik fallen. satu-satu, dia cukup terlambat dan hasilnya sayang banget Planeri harus mati gitu. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Tadi memang agak memaksa ya dari Sladar sendiri langsung maju ke depan dan gak ada follow up dari teman-temannya, dan teman-temannya memang agak jauh posisinya. Gua juga berbahaya dan akhirnya mau nggak mau mereka kena team wipe gitu dari dan rata. Bahaya banget gitu. Ya memang dari Planeri dia nggak punya vision gitu ya, jadi dia kaget ketika ada follow up yang cukup banyak, dikira hanya Bristleback sendiri gitu. Padahal untuk late game sendiri perlu diwaspadai bahwa hampir seluruh tim yang bermain di middle ke late game itu tidak ada permain yang sudah solo kecuali Ember Spirit ya kalau gue bilang, selain Ember Spirit, karena Ember Spirit masih bisa, ataupun AM ya, dia masih bisa untuk safety diri sendiri gitu. Kalau Bristleback kalau jamin walaupun dia keras tapi dia pasti ada follow up biasanya, karena di sini pasti nggak ada vision dan sayang banget gitu loh. Oke, Ember sekarang punya Manta, jadi kalau gue bilang memang standar build gitu ya, standar build satu sisi. Dan juga sekarang ada Flood dari Bristleback, dia menjadikan Vladimir, jadi di sini untuk Templar bakal lebih sehat lagi karena ada aura Flood. Dan juga Ember Spirit untuk melakukan clash juga ada aura Flood dan ada Mekans, ada Kuiras, jadi di sini sangat menguntungkan banget. Dan Rosan sudah up, ada smoke, jadi kalau gue bilang di sini akan ada Rosan kedua untuk MC. Easy banget ya di sini si Templar Assassin karena Desolator dan udah damage. Dimnessnya udah 14 gitu.
Jadi ya cukup baik sih, bukan easy banget. Ya apalagi ditambah armor dari Lich ya, yang menambah enemy attack slow-nya 20 dan enemy movement slow-nya Roshan has 30%. fallen Ini to parah the banget. dire. Paling nggak dia nyepam skill 2 ke semua hero gitu. Jadi teman-teman dari MC punya armor yang dari Lich, maka untuk Clash bakal berguna banget dan memberikan efek slow. Tinggal dihabisin sama MC kalau kau bilang dari Flannery bakal Dire's slow top sampai tower is under 30%. attack. Jadi otomatis bakal kacau banget ketika Clash. Oke, pertukaran tier kedua sepertinya, tapi Rosa juga sudah diambil sama MC, jadi Dire's nggak ada top masalah tower gitu is ya. under attack. Memang di 15 menit awal memang masih dipegang oleh Planner, tapi di sini sudah dirubah beberapa kali kelas kalah dia. Dan sekarang udah dibalik keadaan, sudah 15-21 dan network sudah jauh mengarah ke MC. Ya memang sama-sama bisa gampang farm ya dari MC. Dia juga menang Clash berapa kali, mendapatkan Rosan 2 kali dan menang Clash berapa kali. Gue bilang tadi dia terakhir menang Clash dapat tower, kemudian situ sadar entar dia ngapain, nggak berani maju dan entar dia mundur lagi nggak jadi. Ya, kemudian di satu sisi adalah Templar cukup gampang farming dan si Ember cukup gampang farming karena punya Battle Fury, Templar punya Desol dan Melt yang dia sendiri juga sudah punya PSI Blade ya, jadi untuk farming sangat gampang. Sedangkan untuk tim lawan di sini KOP sekarat Dire's dan top tower Spek is juga under hanya attack. mengandalkan Big Dagger, tapi di atas Spek masih santai. Ada Echo Trap 2 hero, ada ulti dari Lich 2 hero, 3 hero terkena, balik lagi dan langsung mega kill situ untuk Lich dan langsung Templar juga berhasil mendapatkan kill ke Dazzle yang cukup gampang karena 2 hit kalau gue bilang, tapi di sini tidak ada hound dari Spek, jadi Spek tidak mencoba membantu, tapi di sini coba mengarus ke tower, tapi Dire's top tower is nggak under mendapatkan attack. tower dan malah sia-sia gitu ya. Dan tier di barak sudah di bottom lane sudah hilang, Radiant's langsung middle ke mid. tower is Posisi under tower attack. sekarang damage yang diberikan cukup sakit, jadi nggak perlu ada creep. Nggak masalah, tapi ada creep Radiant's di bawah middle tadi. tower has Kemudian fallen. Ember Spirit ada di bawah, jadi sudah siap follow up. Kemudian ada Visor yang cukup bagus, Raikli dibully-bully, Spek harus mati. Ulti dari Kyobi tidak terlalu berguna, tidak terlalu berasa kalau kau bilang, Radiant's karena middle masih ada barracks Aegis have juga dan fallen. cukup keras Radiant's kalau middle bilang sini. barracks are Kedua under barak attack. juga Radiant's sudah middle hilang di mid barracks dan di have bottom lane, fallen. tinggal di top lane di sini mungkin langsung dihabisin. Masih ada Aegis, ada Hound buyback dari Spek sini. Gua nggak paham why buyback, hanya kurang lengkap follow up, tidak ada terlalu di belakang walaupun bisa mendapatkan kill ya ke Lich juga. Quite a spree. Attacker Two dan ada double innocent kill. lives Nice taken. kill untuk Earth Spirit. Ember Spirit mati, tapi Templar kehilangan Aegis. True Bisa down. back tinggal satu hero, tapi ada ulti kah dari Ben? Ben nggak punya ulti, masih ada Nightmare di sini. Ada Nightmare tapi Nightmare diri sendiri, stunnya miss, right click kena Dominating. Ownage. harus mati ya, karena memang akhirnya dominating sini cukup terlambat kalau gue bilang, mainnya cukup terlambat dari tim Flannery, cukup terlambat untuk membuat situasi kayak gini. Dia bisa nge-kill 5 hero tapi cukup terlambat gitu loh. Nah, pertukaran di sini goldnya jauh banget, berarti 7.400 di setelah kelas barusan harus kehilangan cukup banyak gold ya dari tim MC sendiri. Dan ini mau jadi titik balik menurut gua, sedang mengarah sekarang mengarah ke tim Flannery. Ya tapi masalahnya masih ada buyback gitu dari tim MC, tapi jadi masih bisa gitu. Kecuali dari satu sisi Flannery bisa melakukan defensif hingga Dire's middle mendapatkan tower duit is lebih under banyak, bisa attack. membalikan keadaan atau bikin Dire's structures are perbedaan network menjadi fortified. 0 di sini. Dari clash-nya tadi sebenarnya ada buyback Dire's gitu ya, middle dari Spek tower dan is ada Hound. under attack. Kemudian kalau misalnya dilakukan dari tadi ada Dire's Hound dan middle Spek tower follow has up ke fallen. bawah menolong, mungkin masih bisa memenangkan clash gitu. Oke, ada River di Spek ya, dia punya River, punya Vitality, jadi mau ke Taras 3 resep 1000 lagi. Dengan Seladar baru menjadikan Force Staff dan kurang kurang keras kalau gue bilang, Seladarnya kurang keras. Ada Glimmer di Sladar, ada Glimmer, kemudian di KOP punya BKB sekarang. Dazzle punya Glimmer, KOP di BKB, ada
core staff untuk Bane. Yang di atas di sini dari tim MC dia mencoba menggerebek ya ke atas, ada Shiva di Bristleback, Crystallis untuk Ember, Lincoln untuk Templar, second for staff Eul dan juga Blink Dagger standar item sebagai support. Untuk Lich Aghanim jadi ultinya bakal mental-mental terus sehingga tidak ada hero maupun creep yang bisa dipantulkan gitu. Di sini bagus banget dan berbahaya banget ketika tim dari Flannery terkurung gitu. Ada Fissure, ada Lich gitu ya, masuk dengan Radiant's top tower is under attack. Looks like Radiant closed the blast doors. Ada stun mengincar Valhalla tapi masih cukup sehat karena masih ada Radiant's top tower has fallen. Lincoln gitu ya, kemudian mengincar harus berhati jauh menggunakan BKB tapi ulti saja masih bisa save Blink ke belakang tapi tetap saja mati karena percikan-percikan dari Bristleback dan juga Ember skill 2 di sini. Dazzle hampir saja mati, sudah buyback 3 hero, Dazzle juga mati 3 hero buyback. Tidak ada 80 sorry, 1,5 Spectre jadi berbahaya banget. Mega Cream ada stun dan ada GG goal sini dari Flannery dan good game well play. Great untuk MC GG. Radiant's middle tower is under attack. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dan stay tune dan balik lagi dan nanti kita akan ada di big screen. Sampai ketemu di match berikutnya. Bye bye.